Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Budiman di channel yang membahas seputar teknologi masa kini. Melanjutkan video sebelumnya tentang membangun teknologi chatbot Eva. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya memasukkan atau memberikan pengetahuan kepada chatbot kita ya. Chatbot yang sudah kita bangun kemarin ya. Mungkin rekan-rekan masih ada yang belum membuat chatbotnya, itu bisa membuat chatbot terlebih dahulu. Nah, untuk link pembuatan chatbotnya ada di deskripsi ya, sudah saya cantumkan. Itu nanti rekan-rekan yang belum mungkin bisa menonton video saya sebelumnya. Nah, bagi rekan-rekan yang melanjutkan video ini, berarti saya anggap rekan-rekan sudah memiliki chatbot masing-masing ya. Nah, oke. Di layar komputer saya ini sudah tersedia dua tampilan ya. Yang pertama itu yaitu halaman dari pembuatan chatbot ya, yaitu eva.id. Nah, kemudian di sebelah kanannya itu ada Telegram, karena memang kemarin kita membuat chatbotnya itu sudah kita linkkan ke Telegram. Jadi kita akan mencoba atau mengetesnya itu di Telegram seperti itu. Oke, langsung kita mulai saja untuk langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu kita login ya. Login ke chatbot yang kemarin sudah kita buat. Nah, ini login, masukkan emailnya, kemudian passwordnya, kemudian klik login. Oke, jika muncul notifikasi verifikasi ini, rekan-rekan mungkin bisa langsung pergi ke email, kemudian klik verifikasi yang dari Eva ya. Kalau misalnya rekan-rekan sudah mengkliknya, nanti akan otomatis hilang ya. Ini sekarang kita klik OK saja. Nah, kita sudah masuk ke dalam dashboard dari chatbot kita ya. Nah, di menu-menu ini untuk memasukkan pengetahuan kepada chatbot kita bisa ke menu Knowledge Base ya di sini. Nah, kemudian kita pilih KB. Nah, maka akan muncul pengetahuan-pengetahuan yang sudah dimiliki oleh chatbot kita. Nah, ini salah satunya kemarin saya sudah membuat ya, ucapan atau sapaan selamat pagi, kemudian dibalas dengan teks atau gambar yang sudah kita buat kemarin, seperti itu. Sebagai contoh, di sini saya akan menyapa chatbot saya ya dengan pengetahuan yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini ya, saya akan menyapa chatbot saya dengan ucapan selamat pagi. Nah, langsung dibalas oleh chatbot saya, selamat pagi juga Ridwan Budiman. Nah, Ridwan Budiman ini maksudnya user nick ya, maksudnya jadi setiap kalian itu yang menyapa chatbot saya nanti akan sesuai dengan nama user kalian ya, user dari Telegram kalian, seperti itu, jadi otomatis. Nah, jawaban kedua yaitu chatbot saya mengirimkan sebuah foto ya, sesuai dengan jawaban yang sudah saya setting. Jadi rekan-rekan juga bisa memberikan pengetahuan ya sebebas dan sesuka rekan-rekan semua. Nah, sesuai dengan mungkin bisnis kalian ataupun bidang yang kalian dalami, ataupun juga bisa sekedar tentang diri kalian sendiri, itu dimasukkan ke dalam pengetahuan chatbot yang kita buat. Nah, selanjutnya yaitu kita akan praktek bagaimana cara membuat atau memasukkan pengetahuan ke dalam chatbot kita ya. Nah, sebenarnya untuk memasukkan pengetahuan ke dalam chatbot kita itu ada dua cara. Yang pertama itu kita bisa langsung import KB dari file Excel. Nah, mungkin rekan-rekan punya bank data sendiri yang sudah rekan-rekan buat di Excel. Nah, itu rekan-rekan bisa langsung import saja ke dalam database dari chatbot kita ya. Nah, tapi harus sesuai dengan format yang sudah ditentukan oleh dashboard atau oleh sistem chatbot Eva ini. Nah, nanti rekan-rekan bisa langsung contohnya itu bisa klik download contoh file ini ya, dan bisa disesuaikan seperti itu. Nah, untuk kali ini kita akan memasukkan pengetahuan secara online ya dengan dashboard kita ini, yaitu klik input KB online ya, atau pengetahuan secara online. Kita klik. Nah, maka akan muncul beberapa data yang harus kita isi ya.
Nah, di sini ada kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, kenapa, bagaimana, berapa, dan kalimat bebas. Nah, untuk kalimat bebas ini yang paling rekomendasi karena untuk kata tanya yang lain itu harus terfokus ya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti itu. Nah, untuk tipe katanya yaitu terbagi menjadi dua, yaitu broad, itu tidak harus sama persis atau bebas ya, tidak harus sama persis dengan pertanyaan yang diajukan kepada chatbot kita ya. Nah, yang penting kita sesuai menyusun dari kata kuncinya. Nah, di sini ada kata kunci ya, kata kunci apa bisa kita masukkan. Kemudian juga ada kata kunci tambahan ini agar lebih cocok ya, lebih detail untuk pertanyaannya itu seperti apa. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga kata kunci tambahan awal dan juga kata kunci tambahan akhir. Nah, saran saya itu kita fokus untuk memainkan kata kunci dan kata kunci tambahan saja. Dua ini ya. Nah, ini kata kunci tambahan awal ini bisa rekan-rekan pakai jika mungkin memang sudah banyak sekali data-data yang sudah ada di chatbot kalian semua seperti itu ya, agar lebih spesifik seperti itu. Nah, kemudian juga ada kata kunci negatif ya. Nah, kata kunci negatif ini maksudnya apa? Nah, semisal kita ingin kita itu menjual sebuah kacamata ya, kacamata. Nah, kata kunci negatif ini kita bisa isikan dengan kaca film ataupun kaca rias ya. Nah, itu agar robot kita juga tahu bahwa yang dibahas ini bukan kaca film ataupun kaca rias, tapi kacamata. Seperti itu. Ya, sebagai contoh di sini akan saya buatkan satu ya pengetahuan, yaitu saya itu menjual sebuah kacamata. Misalnya di sini kata kuncinya kacamata hitam. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kata kunci tambahannya itu saya ingin memasukkan harga ya, harga dari kacamata hitam ini. Nah, untuk kata kunci tambahan awal ini saya kosongkan, kemudian juga kata kunci tambahan akhir saya kosongkan. Nah, untuk kata kunci negatifnya saya masukkan seperti tadi, kaca rias maupun kaca kalau lebih dari satu dipisahkan dengan koma ya, ataupun kaca film. Nah, seperti itu ya. Lalu untuk jawabannya. Nah, untuk jawaban di sini kita bisa mengisi 3 ya. 3 jawaban sekaligus. Nah, yang pertama mungkin kita bisa memasukkan terlebih dahulu jawaban berupa teks. Nah, teksnya itu misalkan selamat datang, disapa terlebih dahulu. Nah, kita masukkan user nick ya. Jadi menyapa pelanggannya terlebih dahulu. Kemudian kita jawab lagi untuk harga kacamata hitam. Nah, ini juga kita bisa masukkan keyword. Jadi otomatis memasukkan kacamata hitam ini ya, keyword ya. Baru kita masukkan di sini harganya, misalkan 85.000. Seperti itu. Nah, ini untuk jawaban berupa teks. Kemudian yang kedua yaitu misalkan kita ingin memasukkan gambar dari kacamatanya ya, atau produk kita. Nah, kita tinggal pilih yang berupa file atau gambar, kemudian kita pilih ya fotonya. Nah, ini saya ada contoh kacamatanya. Nah, jika sudah, ini juga kita sebenarnya yang ketiga bisa kita isi, semisal mau ada tambahan teks atau mungkin gambar lainnya juga bisa ya. Atau mungkin yang ketiga ini ada disambungkan ke customer service. Nah, chatbot kita juga bisa menyambungkan ke customer service. Nah, nanti itu di video selanjutnya saya akan membahas mengenai chatbot berfungsi sebagai customer service seperti itu ya. Nah, jika sudah, ini kita tinggal klik submit. Nah, sebagai contoh saya tidak mengklik submit terlebih dahulu. Saya contohkan dulu di sini karena memang belum diisi pengetahuan ya. Jadi jawabannya mungkin emoticon ya. Misalkan berapa harga kacamata hitam, seperti itu.
Nah, dia akan bingung ya. Jawabannya hanya emoticon. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba klik submit. Ya, kita masukkan pengetahuan tentang harga kacamata hitam ini. Nah, kalau sudah, akan kita coba tanyakan lagi kepada chatbot kita apakah dia sudah tahu ya harga dari kacamata hitam ini. Seperti itu. Nah, ini sudah tersimpan ya pengetahuannya. Kemudian kita tanya lagi pertanyaan yang sama ya. Berapa harga kacamata hitam? Nah, ini sudah bisa menjawab ya. Selamat datang Ridwan Budiman ya, menyapa saya. Kemudian harga dari keyword ya. Keywordnya secara otomatis kacamata hitam. Nah, kemudian harganya 85.000 serta menyertakan gambar dari kacamata hitamnya. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau ada semisal orang yang hanya menanyakan secara simple ya pertanyaannya. Semisal tidak lengkap ya, hanya harga kacamata hitam. Seperti itu, tanpa simbol tanya dan juga tanpa kata berapa. Nah, chatbot kita masih bisa menjawab ya. Nah, karena memang kata kunci dan kata kunci tambahan itu sesuai ada dalam pertanyaan yang diajukan oleh orang lain kepada chatbot kita. Seperti itu ya. Nah, kecuali ada kata kunci atau kata kunci tambahan yang tidak dicantumkan. Semisal hanya mengetikkan harga kacamata tanpa tidak lengkap ya. Kacamata hitam harusnya. Nah, ini hanya harga kacamata. Nah, maka chatbot kita akan bingung jawabannya itu apa karena tidak sesuai dengan keyword yang sudah kita setting. Seperti itu ya. Oke, itu untuk tipe kata broad. Nah, selanjutnya kita akan membuat dengan tipe kata exact atau harus sama persis dengan pertanyaan yang diajukan kepada chatbot kita. Seperti itu ya. Nah, ini broad, kemudian kita ganti dengan exact. Nah, di sini hanya ada satu kata kunci ya yang harus kita isi. Nah, di sini mungkin kita lebih cocok exact ini untuk sapaan karena memang lebih mudah penyusunannya. Semisal selamat siang. Kemudian juga bisa selamat sore. Kita pisahkan dengan koma ya. Dan selamat malam. Nah, ketiga ini kita bisa membuat satu jawaban ya. Nah, tipe teks. Nah, ini kita bisa buat. Yang pertama yaitu kita balas kembali sapaan tersebut. Selamat siang, kita juga balas selamat siang. Nah, kemudian kita tambahkan juga dan kita tambahkan nama penggunanya dari yang mengechat dari chatbot kita. Seperti itu ya. Nah, seperti ini ya, sangat simpel sekali. Kemudian kita contohkan di sini selamat sore ya. Ini belum saya submit ya. Nah, dia masih bingung ya menjawabnya apa. Nah, kemudian kita submit. Kita masukkan pengetahuan kepada chatbot kita. Nah, oke, sudah berhasil. Kita chat lagi selamat sore. Nah, selamat sore juga Ridwan Budiman ataupun selamat siang. Karena tadi kita buat lebih dari satu ya. Nah, sesuai dengan pengetahuan yang sudah kita masukkan. Ya, selamat malam. Nah, seperti itu ya. Sangat mudah sekali ya untuk exact ini ya. Nah, nanti rekan-rekan bisa mencobanya ya. Sangat mudah sekali pembuatannya. Dan juga kita bisa berkreativitas sebanyak mungkin untuk mengisi data atau pengetahuan dari chatbot kita. Seperti itu. Nah, mungkin sekian ya video yang bisa saya sampaikan pada kali ini mengenai pengisian pengetahuan dari chatbot kita ya. Nah, mungkin masih ada rekan-rekan yang bingung atau masih ada nih yang mau ditanyakan, itu bisa langsung
chat aja di kolom komentar ya. Nanti insya Allah kalau memang saya ada solusinya akan langsung saya balas ya komentarnya. Baik, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.